Bapak di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami mengingat kejadian-kejadian yang hari ini terjadi di bangsa Indonesia. Sejak beberapa hari ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan untuk memimpin pemerintahan kami, Pak Prabowo sampai yang paling bawah, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat membawa bangsa ini dalam keadaan aman, membawa perdamaian dan keputusan-keputusan yang bijaksana. Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam para pemimpin dan para orang-orang yang bisa membawa kesejahteraan buat bangsa ini, untuk mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, sehingga sungguh-sungguh keamanan, stabilitas sosial dapat berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan untuk bangsa negara ini. Kami mematahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan bangsa negara kami ini. Tuhan hancurkan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan boleh menopang, menjaga, memberkati bangsa negara kami Indonesia. Biarlah apa yang sudah terjadi ini kami boleh melihat campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan membawa kemuliaan buat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membagikan materi supaya bisa jadi berkat buat kami yang mendengarkannya. Kami rindu, kami diperbaharui, kami diberi hikmat, kami diberi kemampuan untuk mempraktekkan yang kami dengarkan. Demi Yesus, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sungguh memberkati untuk pelayanan Bapak Ibu melalui kehadiran, memberkati pelayanan kabel ya. Kabel ini sebuah pelayanan yang sudah berjalan sejak tahun 2022, bulan Juni tepatnya. Eh, Kemudian ya sekali lagi menyapa Shalom ya buat saudara yang baru masuk, baru datang. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, pelayanan kabel ini punya visi Bapak Ibu untuk menguatkan kehidupan keluarga, eh, dan ingin membangun gereja Tuhan ya, membangun gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, boleh diberkati melalui pelayanan kabel yang ingin fokus kepada marriage and family ya, pelayanan keluarga supaya hubungan suami istri bertumbuh dengan baik, ada pertumbuhan pribadi dalam diri kita ya untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan boleh melayani Tuhan bersama-sama melalui keluarga yang sehat, kuat, dan berkualitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Communicating with Grace and Virtue yang dikarang oleh Quentin J. Seltz ya. Beliau adalah profesor komunikasi. Kita rindu pembaharuan itu dimulai daripada kita ya. Sebelum kita ingin orang lain mendapatkan pembaharuan, kita tidak bisa mengubah orang lain, kita bisa mengubah diri kita sendiri ya. Salah satunya adalah melalui eh, hidup kita yang berkata-kata yang benar ya, berkata-kata dengan tepat, dengan anugerah dan kebaikan. Nah, saya mengingat saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang kurang memberikan pengajaran-pengajaran ya, dari keluarga yang bukan keluarga Kristen, bertumbuh sendiri ya, baru kelas 2 SMA saya kenal Tuhan. Ayah saya pasif ya, tidak mengajarkan apa-apa karena beliau juga lulusan yang SD atau tidak sampai tinggi sekolahnya ya.
Saya sangat mengasihi ayah saya, dia orang yang baik ya. Dan i- ibu saya juga ya mengajar ya, melalui cerita. Saya ingat kalau sakit diceritain komik ya. Saya bersyukur waktu masih kecil itu diceritai komik ya, sehingga saya suka membaca sedikit ya. Tapi di dalam pertumbuhan yang tanpa bimbingan yang cukup, ya saya ikut ngomong-ngomong yang jelek ya, ngomong-ngomong yang rusak, yang tidak membangun. Ya, itu yang saya eh, alami ya. Jadi ketika saya boleh belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan di kelas 2 SMA, itu saya mulai bergaul dengan orang-orang yang tepat ya di gereja. Perkataan-perkataan saya mulai berubah. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu ya, perkataan-perkataan yang baik itu boleh saya pelajari ya. Jadi saya mengingat di keluarga saya itu banyak yang bercerai. Hmm, ada saya melihat sendiri eh, pasangan ya, ada keluarga di keluarga saya sendiri itu pasangan yang berkelahi ya, saling menjatuhkan, hubungannya tidak baik ya. Anak-anak sekarang waktu besar menjadi eh, hubungan dengan orang tua menjadi juga kurang baik ya. Itu contoh anak-anak meniru ya gaya komunikasi orang tua ini ya, ini di dalam keluarga saya itu anak-anak meniru hubungan dengan orang tua tidak baik, hubungan dengan saudara satu dengan yang lain juga tidak baik, dan itu berpengaruh dengan eh, apa namanya eh, apa ya, relasi-relasi ya. Jadi itu s- jadi tidak baik ya. Jadi kurang kurang bisa berelasi dengan optimal. Oke, harapannya ya mereka bisa diubah dengan kuat kuasa Tuhan yang terus mengubahkan. Komunikasi adalah anugerah ya. Komunikasi itu anugerah dari Tuhan. Lalu kita dapat mengembangkan, menikmati, menggunakan hal ini untuk melayani orang lain ya. Sebagaimana kita ingin dilayani. Jadi servant communicator ya, servant communicator. Jadi eh, orang yang melayani ya di dalam komunikasi ya. Jadi melalui komunikasi saya melayani orang lain. Jadi betul-betul komunikasi ini adalah anugerah dari Tuhan, Bapak Ibu ya, karena binatang tidak ada yang bisa berkomunikasi, berbicara seperti kita manusia. Nah, ini kita manusia yang berbicara ya, seperti Tuhan yang berbicara kepada manusia ya. Kita manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, dalam Kejadian 1:26 ayat 26-27 ya. Sehingga kita itu menjadi makhluk yang bisa berkomunikasi ya. Saya bisa berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak ya. Dan melalui komunikasi ini saling mengerti, saling memahami ya, saling menikmati sukacita. Ada sukacita di dalam komunikasi. Apalagi kalau komunikasi itu untuk kita melayani, untuk kita menolong, untuk kita membangun, untuk kita menyembuhkan ya. Jadi ada sukacita di dalam komunikasi ya. Komunikasi ini luar biasa ya, Bapak Ibu. Eh, kita lihat berikutnya. Kita itu dipanggil ya berkomunikasi. Di mana kita dipanggil berkomunikasi ya di dalam berelasi dengan Tuhan, sesama dan diri kita sendiri ya. Kalau dengan Tuhan
kita berelasi ya dengan sesama. Kita berelasi, berbicara satu dengan yang lain, saling memberikan informasi ya, saling mendukung, saling mengajak ya dan menikmati, merayakan, menghiburkan. Nah, itulah komunikasi termasuk dengan diri sendiri ya. Jadi komunikasi dengan diri sendiri itu bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bangun di dalam masa-masa sulit ya. Oke, komunikasi itu juga mengembangkan kebudayaan, mengembangkan cara hidup ya, belajar, berada di tempat pendidikan, mengembangkan ilmu ya, di institusi-institusi, tempat-tempat secara umum bisa ada kebudayaan berkembang. Kemudian komunikasi itu juga kita bisa merayakan, menikmati dan merayakan kehidupan melalui komunikasi ya, berbicara seperti ini ya. Kita bisa merayakan kehidupan melalui komunikasi. Nah, ini contoh-contoh kalau orang belajar komunikasi ya, dia akan belajar eh, komunikasi interpersonal ya, satu dengan yang lain seperti saya dengan Bapak Ibu ya. Lalu small group, nah, kelompok kecil 3 sampai 8 orang ya. Ada mendengarkan orang lain, mengerti orang lain, tidak hanya mendengar tapi mau memahami orang lain ya ini ada konsep yang bagus ya. Kalau kita mau understand orang lain, berarti kita perlu stand under orang lain ya. Understand, mau memahami orang, kita perlu stand, berdiri, under, berdiri di bawah orang lain untuk kita mau mengerti orang lain ya. Ada storytelling ya, bercerita, ada health communication, ada komunitas ya ke kesehatan masyarakat dan pribadi itu komunikasi Bapak Ibu ya. Ada tentang di dunia olahraga, di dalam kepemimpinan ya, di dalam organisasi ya, di dalam segala bentuk pertemuan dengan media massa, dengan stockholder ya, dengan pemegang saham, itu semua ada komunikasi ya. Jadi komunikasi ini menyangkut hampir seluruh dalam kehidupan kita ini, kita dipanggil bisa berkomunikasi. Lalu yang lain lagi dalam karir ya, misalnya orang mau berkomunikasi, dia bisa pakai untuk berkarir di dalam family communication ya. Eh, Tentang mau pelayanan keluarga begitu, lalu ada jurnalisme ya, membuat seperti koran, majalah atau sekarang media sosial ya, broadcasting, ada PR, public relation ya, berkaitan dengan eh, di perusahaan itu untuk supaya membangun hubungan perusahaan dengan dunia luar begitu ya. Hmm, nah, ada dunia advertising, lalu ada cross culture communication ya, ke- komunikasi antar budaya, ada sosial media ya. Jadi sangat banyak komunikasi itu dipakai ya. Kita menggunakan TikTok, Facebook, YouTube, Instagram dan masih banyak lainnya lagi ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa menikmati budaya ya, budaya yang melalui komunikasi itu boleh ada sharing, saling membangun, menikmati kehadiran satu dan yang lain ya. Ini satu kondisi yang indah sekali ya Bapak Ibu ya. Tentu di dunia ini kita bisa bangun di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita di gereja, dalam komunitas di masyarakat ya. Kalau ada komunitas yang saling membangun, saling memberkati ya, mulai dari kita terlebih dahulu itu
betul-betul budaya ini akan berkembang secara luar biasa ya. Budaya itu maksudnya segala hal yang dihasilkan manusia ini oleh hasil karya, otak atau kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri manusia ya. Jadi ada orang mau membangun sekolah ya, mengembangkan sekolah, rumah sakit, eh, museum ya, itu dari pembicaraan-pembicaraan. Ketika pembicaraan di-sharekan, lalu kemudian ada orang yang menanggapi, lalu mencari dana, lalu didukung oleh pemerintah, didukung oleh banyak orang, maka sesuatu yang dibicarakan tadi itu boleh ada, ya, boleh hadir, boleh diciptakan, ya, apa saja yang baik, ya, segala hal yang baik, dan tentu kita boleh menikmati contoh seperti Zoom ini, ya, kita boleh menikmati manfaatnya. Saya berbicara di sini ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ya, dan dari kota-kota yang lain. Nah, sebagian besar komunikasi sehari-hari itu juga kalau kita orang percaya, kita dipanggil mengabarkan kabar baik, itu merupakan pra penginjilan ya. Tahap sebelum masuk penginjilan. Artinya ketika kita menjadi sahabat buat orang lain ya, membangun hubungan ya, sehingga orang lain itu melihat kesaksian kita ya, orang-orang belum percaya melihat oh orang Kristen ini kata-katanya penuh kasih ya, kata-katanya membangun, kata-katanya memberkati, kata-katanya ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, itu akan menolong mereka untuk mereka ingin tahu siapa orang Kristen itu. Kenapa mereka bisa begitu? Ya, kata-katanya penuh pengampunan. Nah, membuat akhirnya mereka yang belum percaya ketika mereka mendengarkan Injil, ketika mereka melihat kesaksian orang Kristen, mereka menjadi percaya Kristus. Ya. Penulis Andy Crouch mengatakan kita harus bangun setiap pagi dengan antusias untuk menciptakan, ya, menciptakan. Saya ngomong-ngomong, saya translate ini pakai Deep L ya, Bapak Ibu bisa pakai AI untuk menerjemahkan dari ebook. Nah, kemudian komunikasi yang lain ya, komunikasi ini bisa dipakai untuk homilitik ya, untuk berkhotbah, untuk pendidikan, film, video ya, berikan pesan-pesan media, baik mulai dari menginterpretasi, mengerti, mengevaluasi pesan-pesan media ya, public speaking, retorika, teori, multimedia, bisnis komunikasi, semua pemakai komunikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau komunikasi kita kemampuannya bertambah lebih baik, itu memberikan dampak yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita ya, memberikan buah yang manis dalam kehidupan kita ya. Eh, Orang bekerja misalnya yang dicari orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi ya. Itu lebih dicari ya. Saya juga mendengarkan tentang wanita di China itu kalau mau dapatkan pasangan ya, ini secara umum yang saya dengar dari YouTube, mereka mencari pria misalnya yang kaya, ada ada pekerjaan bagus, ada rumah ya, ada eh, sesuatu yang dimiliki begitu ya. Nah, kalau wanita yang di ada salah satu negara Eropa ya, Hongaria, kalau saya nggak salah, mereka tidak mencari itu wanita-wanitanya. Mereka cari pria-pria yang bisa diajak ngomong-ngomong, gitu ya. Ya, lalu ada anak saya yang nyeletuk, wah itu cocok buat saya ini ya. Saya seneng ketemu wanita yang bisa enak ngomong-ngomongnya. Nah, itu ya Bapak Ibu.
Saya yakin pasangan kita senang kalau kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Nah, berikutnya, dalam spektrum manusia ini ya, ada manusia itu dalam dirinya itu ada mengucap syukur, ya. Dan di satu sisi ini penuh syukur, di sini ini tidak penuh syukur, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang merah ini mengeluh, negatif, yang apa namanya, yang sebelah kanan itu adalah penuh syukur, positif. Nah, orang-orang ini kita bisa melihat hati kita ya. Jadi penuh syukur ini dari mana? Dari hati. Ya, saya pakai ini ambil dari AI, ChatGPT membantu ya buat bagan ini. Jadi orang-orang yang penuh syukur, nah ada bicaranya bagaimana penuh penghargaan, dorongan, optimis ya, karena fokus mereka pada berkat, peluang, hal-hal positif. Dampaknya menguatkan orang lain, membangun semangat, dan menciptakan budaya yang positif ya. Oke, jadi saya yang sangat negatif ya itu mereka tidak mengucap syukur, penuh dengan keluhan, kritik, menyalahkan ya karena fokusnya pada kekurangan, masalah, kegagalan, dampaknya melemahkan, menurunkan motivasi, menimbulkan ketegangan ya. Nanti ada negatif ringan itu sinis, menyindir ya, membandingkan. Yang netral ya tidak mengeluh tapi tidak bersyukur juga. Ada yang positif ringan, nah, mulai mengucap syukur. Ini materi ini saya ambil dari ChatGPT ya. Nah, ada hal-hal yang alasan-alasan kita mengucap syukur ya. Sebenarnya banyak sekali. Eh, alasan-alasan ucapkan syukur itu ya karena anugerah kemampuan berkomunikasi kita ya. Kita bisa berkomunikasi, kita mengucap syukur. Lalu komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu yaitu sharing pengertian. Ketika saya sharing pengertian ini, Bapak Ibu mengerti, itu sudah komunikasi ya. Jadi mengerti bersama-sama. Kalau Bapak Ibu menyalahpahami apa yang saya sharingkan, nah ini berarti saya ada kekurangan dalam berkomunikasi ya. Nah, lalu kemudian alasan ucapkan syukur lagi adalah kita ini bisa belajar tentang komunikasi kita. Itu namanya meta komunikasi. Artinya orang yang bisa belajar cara komunikasi. Nah, itu meta komunikasi. Lalu kita mengucap syukur karena kita boleh mengisi hati kita dengan rasa syukur karena memiliki Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam komunikasi dengan sesama dan diri sendiri. Lalu kita mengucap syukur bisa berkomunikasi dengan hati. Lalu kita mengucap syukur kita bisa mempengaruhi orang dan dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Hmm, Materi-materi ini Bapak Ibu tentu di dalam perkuliahan dibagikan dalam waktu yang panjang begitu ya, perkuliahan yang beberapa kali pertemuan ya. Nah, kita ambil memang yang intisari-intisari sehingga Bapak Ibu boleh mempelajari ulang kalau menganggap ini berguna begitu ya, dibutuhkan. Ada orang-orang yang mengajarkan dan menjadi model dalam berkomunikasi ya. Jadi ini puji Tuhan kita bersyukur kalau Bapak Ibu kita bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan ya dan menjadi model dalam berkomunikasi sehingga kemampuan komunikasi kita ini baik. Ada anugerah komunikasi dengan orang lain ya. Jadi ada kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati ya. Anak-anak bisa meniru cara komunikasi ya, mengungkapkan emosi, mendapatkan penerimaan, lalu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab untuk menerima tanggung jawab kita, bertanggung jawab untuk berbicara dengan bijaksana, baik dan ada kasih karunia. Kita ada tanggung jawab di sini ya di bagian eh,
berikutnya. Ini sebenarnya ini bicara bab ini ya, bab tiganya itu ya. Tadi bab satu, bab dua sudah tentang bertanggung jawab untuk mendengarkan. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu untuk memakai anugerah Tuhan, komunikasi ya, berkomunikasi itu dan kita bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan baik ya, mau mengambil tanggung jawab itu. Karena komunikasi yang baik ini akan membawa kebaikan ya kalau Bapak Ibu mengingat orang yang di pinggir Tuhan Yesus, satunya itu menerima Yesus, mengatakan kalau engkau ada di surga nanti, di Firdaus, ingatlah akan aku. Ya, dia mengambil tanggung jawab berkomunikasi. Yang satunya tidak mengambil tanggung jawab, ya. Dia hanya mau mengatakan, aku mau bebas, aku mau lepas dari salib ini. Nah, dia berkata-kata kepada Yesus yang secara manipulasi ya, tidak bertanggung jawab ya. Lalu dia tidak menerima keselamatan. Jadi artinya kata-kata kita ini membawa kebaikan atau tidak itu kita ambil tanggung jawab ya. Tidak bisa kita ngomong sembarangan bicara, lalu orang lain tersinggung, lalu kita berkata, lalu kemudian kita ngomong, loh kok salahnya tersinggung? Waduh, kalau begitu ya hubungan-hubungan ini akan menjadi kacau ya. Kalau ketika orang tidak ambil tanggung jawab. Bertanggung jawab berbicara dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk mendengarkan. Itu komunikasi yang baik ya. Mendengarkan itu orang yang berhikmat adalah orang yang mendengarkan lebih dulu, tahu situasi kondisinya, lalu mendengarkan. Kalian mendengar itu adalah hadir secara tubuh, pikiran, dan hati, fokus pada orang lain, bukan diri sendiri, hindari asumsi. Asumsi itu kita anggapan kita itu begini ya. Kita mengecek kembali ya, perlu mengulang kembali, tanya apakah maksudnya begini, apa yang kamu perasakan begini, apa yang kamu pikirkan begini. Karena begitu kita salah mengerti orang lain, ya kita ikut ambil tanggung jawab ya. Sering tidak kita salah paham dengan pasangan kita atau apa pernahkah kita salah paham dengan pasangan kita? Saya pikir pernah tentunya ya. Nah, tujuan komunikasi kalian mendengarkan itu adalah mencari pengertian. Kita ingin paham ya, memahami. Bagaimana memahaminya? Jadi hidup ini sebenarnya kalau kita bisa memahami satu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam relasi-relasi yang ada. Tapi begitu tidak ada pemahaman, tidak ada komunikasi, tidak ada mendengarkan, ya suami istri bisa pisah ranjang, tidak menikmati hubungan seks yang Tuhan berikan secara indah, ya. Tentu rugi semua Bapak Ibu ya ketika nantinya ada godaan, orang ketiga masuk, terjadi perselingkuhan, ya, atau ditipu uang banyak karena ya apa namanya karena iblis bisa pakai kelemahan-kelemahan kita itu untuk menghancurkan kita ya. Eh, jadi ada orang yang ditipu karena orang ketiga masuk begitu ya, uangnya habis banyak. Yang begitu rugi semuanya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mendengarkan itu ya menerima perasaan orang lain ya, ini salah tulis sebagai fakta ya, jadi mengerti perasaan orang, bertanya pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, yang membuat orang bisa menjelaskan panjang lebar. Hati-hati dengan kebiasaan distraksi ya, sambil sambil dengar sambil baca hub WA gitu ya, mendengar sambil membaca yang lain, aktivitas yang lain sehingga kita nggak dengar dengan sungguh-sungguh. Menawarkan dorongan secara verbal maupun nonverbal. Nonverbal itu misalnya, oh ya begitu. Nah, jadi kita
Gitu ya. Jadi kita ada nada-nada yang kita mau ada kesungguhan kita mendengarkan, ya. Menggunakan pengingat visual untuk mendengarkan dengan baik, ya. Jadi contoh ada Quentin Schultz itu dia membawa misalnya buku untuk ditaruh di depan yang untuk mengingatkan dia, aku perlu mendengarkan orang yang lagi sedang berbicara dengan aku, begitu ya. Jadi itu pengingat. Mendengarkan orang lain menolong kita mendekati realita. Ya. Realitasnya apa? Ya, kalau kita bicara jauh dari realitas, yaitu kita meleset ya, ya kan. Realitasnya misalnya ada orang mengasihi kita, tapi kita nggak paham. Ya, ada seorang kisah ini sebuah kisah yang saya pernah dengar, seorang anak yang dijanjikan ayahnya mendapatkan mobil kalau dia lulus SMA, ya pokoknya lulus dari satu tempat belajar. Ternyata waktu udah lulus, bapak itu datang memberikan buku, ya di dalamnya itu ada kunci mobilnya. Tapi anak itu tidak tahu, menganggap loh kau hanya diberikan buku, berarti ayah bohong ya. Dia lalu pergi meninggalkan ayah itu. Nah, itu artinya dia tidak tahu realita bahwa di dalam buku itu ada kuncinya, ya kan? Mestinya kan anak itu bisa bertanya, ayah, kenapa hanya diberikan buku? Kenapa? Kan ayah janjinya dikasih mobil. Nah, jadi orang sudah langsung berasumsi dulu bahwa ayah jahat, ayah tidak menepati janji, lalu dia menjauh dari ayahnya, ya, dan tidak tahu bahwa ayahnya itu mengasihi dia, sudah membelikan mobil untuk dia. Nah, kita juga bisa begitu ya kepada Bapak yang di surga. Kita nggak memahami apa maksud Tuhan dalam apa yang Tuhan izinkan, lalu kita sudah menganggap Tuhan kejam, Tuhan tidak baik ya. Bapak Ibu bisa melihat kisah Ayub kan, iblis datang kepada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, kamu lihat hambaku yang setia Ayub, ya. Kemudian iblis meminta pada Tuhan, ya coba aja ambil anak-anaknya, harta bendanya. Lalu Tuhan, singkat cerita ya, Tuhan izinkan iblis itu mengambil harta benda anak-anaknya 10, kesehatan Ayub, tapi Ayub tetap setia ya kepada Tuhan. Dia mau mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan ya, meskipun dalam pergumulan-pergumulan yang tertati-tati, Ayub bergumul dengan hal itu sampai dia mengatakan, dulu dari kata orang aku mengerti Tuhan, tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri ya. Jadi artinya mari kita memahami ya semangatnya Tuhan, apa yang kau mau ajarkan melalui peristiwa ini. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan berarti bicara secara audible begitu ya, bicara, tetapi kita mau memahami, kita mau apapun yang kesulitan yang kita alami saat ini ya, kita belajar mendengarkan Tuhan, apa yang kau mau ajarkan buat saya. Termasuk kita mau ketika mendengar orang lain ya. Apa sih yang diinginkan orang ini? Apa yang dibutuhkan? Apa persoalannya? Jadi kita mau betul-betul paham ya, karena orang berhikmat mendengarkan dulu baru berbicara. Di bagian bab keempat ini menyatakan kerentanan ya, kerapuhan. Jadi dalam komunikasi ini kita ini ada kerapuhan-kerapuhan ya. Kerapuhan itu membentuk komunikasi kita. Saudara kalau melihat di dalam Kejadian pasal 1, 2, dan 3 ya, Tuhan menciptakan manusia, manusia menemukan Tuhan memberikan seorang penolong,
kejadian 2. Nah, kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu menjadi takut terbuka, ya, lalu menyalahkan orang lain, ya, menerapkan komunikasi yang mengendalikan, ya ini mengendalikan, ya. Lalu kita menghindari kritikan yang fair kepada diri, ya. Hmm, kita, oke, yang bagian ini saya lompat dulu. Memberikan kritikan yang positif kepada orang lain, ya, apakah topiknya penting, apakah ini hanya membuat saya merasa lebih baik, dapatkah saya menyatakan dengan cara yang dapat membantu. Jadi ketika kita mau memberikan kritikan, betul-betul hati-hati karena orang lain itu peka, ya, sama seperti kita peka, rapuh, seperti seperti apa namanya, botol di pinggir meja didorong sudah pecah begitu, ya. Nah, itu hati-hati dalam kita memberikan kritikan sekalipun itu positif maksudnya, ya. Jadi perlu hati-hati. Dapatkah kita menghindari generalisasi, ya? Contoh misalnya kita mau orang berkata, "Kamu ini tidak pernah memperhatikan aku." Misalnya seorang pasangan suami istri, pasangannya ngomong begitu. "Kamu nggak pernah memperhatikan aku. Kamu nggak pernah mendengarkan aku. Kamu nggak pernah peduli kepadaku." Nah, kata tidak pernah itu, masa sih tidak pernah sama sekali, begitu kan? Itu kan kata yang tidak tepat, begitu. Atau kamu selalu cuek sama aku, kamu selalu. Nah, jadi masa sih selalu? Nah, jadi artinya itu kata-kata yang jangan dipakai, Bapak Ibu, ya. Apakah ini waktu yang tepat kalau memberikan masukan? Dapatkah kita membuka dengan peneguhan lebih dahulu, ya? Memberikan masukan yang baik, dorongan-dorongan, pujian, ya, peneguhan. Nah, kemudian di bab kelima, bagaimana komunikasi itu membentuk komunitas. Ya, kita lanjut, ya. Komunikasi itu membentuk komunitas, baik secara sengaja dan tidak sengaja, ya. Komunikasi itu membentuk identitas bersama, ya. Komunikasi itu melengkapi kita untuk keintiman dan membangun kepercayaan atau ketidakpercayaan, ya. Jadi kalau trust, ya, Bapak Ibu sudah memiliki trust kepada seseorang, percaya, itu komunitas terbangun dengan baik. Tapi kalau sudah nggak dipercayai, ya, orang itu nggak dipercayai, ya, maka orang itu nggak akan didengarkan, ya. Jadi itu sangat penting sekali, ya. Itu bisa dilihat dari komunikasi. Contoh, misalnya, ya, seorang ayah berkata, "Oh, mau ngajak jalan-jalan pada hari ini tertentu." Tapi pada hari itu ayahnya pergi ke tempat lain. Dan itu berkali-kali. Nah, itu akhirnya anak itu berkata, "Ya sudah, Pak Ayahku nggak bisa dipercaya. Ya, janjinya nggak bisa ditepati, ya. Nggak." Nah, itu contoh. Tapi kalau janji bisa ditepati, anak akan mengatakan, "Oh, ayahku itu orang yang dapat ditepati." Kalau dia ngomong, dapat dipercaya, ya. Nah, kita punya Bapa di surga adalah Bapa yang menepati janji-janjinya. Kita percaya kepada firman-firmannya itu ya dan amin, ya. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dia akan memampukan kita, dia akan menolong kita, ya, dia yang pasti dia menyelamatkan kita, ya. Keselamatannya pasti. Karya Yesus di atas kayu salib memberikan anugerah hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, mengaku dia adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita. Dia mati dan bangkit, dan kita bisa menerima anugerah pengampunannya dengan iman, ya, maka
Kita bisa percaya pasti, yang kepastian di dalam kekristenan, kepastian keselamatan itu ya. Jadi kita pasti diselamatkan. Malam hari ini saya dipanggil Tuhan, saya pasti masuk surga ya, karena anugerah Kristus, kematiannya di atas kayu salib yang menjadi yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Nah, ketidakpercayaan itu adalah musuh komunitas ya. Kebohongan itu sebuah pernyataan untuk menipu ya. Jadi sangat mengerikan Bapak Ibu dengan kebohongan-kebohongan. Ada sebuah negara yang negara-negara yang berdekatan begitu ya. Satu negara ini nggak suka sama satunya memberikan kebohongan, kebohongan, kebohongan terhadap negara satunya. Ini kisah nyata ya. Lalu kemudian negara satunya ini akhirnya memerangi satunya, ya, menghancurkan negara yang lain karena kebohongan yang diungkapkan. Ya, sama seperti Hitler yang waktu dia nggak suka dengan orang Yahudi, dia membuat pernyataan untuk menipu ya bahwa ras kita ini lebih tinggi daripada rasnya Yahudi. Ras Yahudi layak dibinasakan. Ya, akhirnya dari kebohongan ini Bapak Ibu ya ada 6 juta orang Yahudi meninggal Bapak Ibu ya. 6 juta lebih bisa begitu ya, 6 juta lebih di negara-negara Eropa itu ya, orang Yahudi dimasukkan kamar gas. Oh, jadi sangat mengerikan. Nah, di dalam berkomunikasi kita akan bertemu dengan namanya perbedaan ya. Perbedaan itu bisa menunjukkan kapasitas kita, bisa meningkatkan kemungkinan konflik ya. Ya karena ciri khas kepribadian kita berbeda ya, ada yang berambisi, ada yang dapat mudah kerjasama, ada yang punya keterbukaan ya dan lain-lain. Ada perbedaan jenis kelamin, macam-macam budaya dan suku, tradisi dan agama ya. Itu perbedaan semuanya ya. Nah, bagaimana menjadi komunikator yang baik? Ya, tentu perlu ada karakter yang baik ya. Hati yang baik. Kita akan berada dekat dengan orang-orang yang sama ya dan menjauh dari orang-orang memiliki nilai-nilai yang berbeda dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang penuh ucapan syukur, Bapak Ibu senang ya. Tapi kalau penuh dengan kritik, penuh dengan amarah, penuh dengan ngomelan, Bapak Ibu kita semua stres ya. Kita akan senang bertemu ya dengan orang-orang yang membangun, memberikan energi ya, charging ya. Dekat orang itu energi kita bertambah. Nah, karena itu kita perlu belajar skill Bapak Ibu ya menjadi komunikator yang baik itu. Anak-anak perlu dilatih Bapak Ibu ya bagaimana mengutarakan emosinya, mengekspresikan emosinya ya. Ada skill-skill yang itu ya. Bapak Ibu bisa dengar tentang mengolah emosi itu di dalam YouTube ya yang di kabel ini dulu pernah kita membagikan materi tentang mengatur emosi. Nah, lalu kebajikan ya, virtue, kualitas karakter di dalam diri kita untuk berkomunikasi ya, ada Roh Kudus, firman Tuhan, kebenaran ya. Anugerah komunikasi ini membentuk relasi ya dengan Tuhan sesama, dengan diri, dan relasi ini mencerminkan Trinitas, gambar Allah di dalam kita ya. Hubungan yang benar ya seperti ada sukacita ya, ada damai sejahtera, kasih, empati ya. Ini merasa di merasa ya di dunia ini seperti di surga. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi, kita hidup ini berarti, kita nggak kesepian, nggak terisolasi ya ketika ada komunikasi yang seperti itu. Nah,
Nah, itu Bapak Ibu ya, memang kita semua ada talenta-talenta, ada peran-perannya, ada pengalaman pribadi, budaya, perspektif, label yang menolong kita memulai berkomunikasi, label yang menutupi perbedaan dan merendahkan orang lain ya. Label dapat meningkatkan konflik dan kesalahpahaman. Oke, tujuan berkomunikasi adalah atau salah satunya public speaking adalah untuk mengasihi diri kita, mengasihi sesama dan diri kita ya. Jadi kita mau membangun orang lain dalam komunikasi kita, menyembuhkan, memulihkan ya, memberikan persatuan dan kesatuan ya, sangat dibutuhkan masa sekarang, komunikasi-komunikasi yang membawa kesatuan persatuan. Nah, di situ dibutuhkan Bapak Ibu buah Roh Kudus sebagai karakter yang mempengaruhi komunikasi kita ya, karena itu sangat penting sekali kita lahir baru, kita memilih pasangan yang lahir baru ya. Kalau memang belum ya kita bisa berdoa sama Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang di dalam diri kita ini memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, di mana itu semua berpengaruh di dalam komunikasi kita, kata-kata yang akan keluar dari mulut kita ya, atau dari mulut pasangan kita atau anak-anak kita. Di bab yang ketujuh itu tentang cerita yang sangat mengubahkan. Bapak Ibu, ini luar biasa ya dalam Bapak Ibu kalau menjadi orang yang suka untuk berkomunikasi, belajar banyak cerita. Ya, karena melalui cerita itu ya dampaknya bisa menghiburkan, mengajar ya lewat perumpamaan ya, gambaran-gambaran, lalu membentuk komunitas ya dengan anak-anak. Bapak Ibu pakai banyak cerita ya, cerita masa lalu, kegagalan-kegagalan, cerita sehari-hari ya. Cerita itu anak-anak suka mendengarkan cerita ya. Pasangan kita bisa bercerita. Dengan orang lain kita bisa bercerita ya. Mengajar kita bisa berikan banyak cerita ya. Jadi cerita ini betul-betul sangat membawa kebaikan. Tadi saya mendengarkan seseorang yang saya kagum Bapak Ibu. Dia mengajar kami, dia hanya lulusan apa? SMP. Dia bilang S2, SD dan SMP. Tapi ketika saya mendengarkan ya Bapak ini berbicara, Bapak Ibu ya, dia mengajar kami ada yang sudah S2 begitu ya, S2 teologi ya. Bapak ini mengajarkan tentang kabar baik ya, memberitakan kabar baik. Dan dia banyak memberikan cerita yang kami senang mendengarkannya. Bapak Ibu keren ya. Hanya lulusan SMP. Tapi dia itu mengajar kami dan kami menjadi senang karena dia banyak bercerita pengalaman-pengalaman mengabarkan Injil ya. Yang sangat menyentuh ya. Oke. Salah satu pengalaman yang dia ceritakan ya. Kalau saya duduk dengan beliau, Pak Goan namanya, dia bercerita pengalaman dia membimbing seorang bapak yang setelah dia tahu bapak itu eh, dia ketemuannya ya di HES. Di HES itu sebuah nama grup olahraga yang naik gunung begitu ya. Nah, dalam perjalanan naik gunung itu kan cukup lama toh. Pak Koan ini cerita kabar baik, kabar Injil, lalu mengajak Pak, apa mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya di atas gunung begitu ya. Mau. Nah, ternyata akhirnya dibimbing setelah pulang. Nah, ternyata Bapak itu ternyata ngekos. Loh, kok kos di sini ya? Dia datang kan berkunjung Pak Koan itu. Bapak kos ya? Lalu Bapak itu cerita, dia punya anak-anak, tiga anak kalau nggak salah ya.
Lalu ada istri, tapi istrinya tidak mau mengusir, tidak mau istrinya nggak mau tinggal sama dia ya. Jadi bapak ini diusir. Nah, lalu Pak Goan ini berusaha mau menyatukan. Waktu berusaha mau menyatukan, dia rela pergi ke rumahnya istri itu ya, ngobrol, cerita, mengenalkan diri. Istri itu nggak mau. Akhirnya Pak Goan nggak putus asa, dia cari anaknya yang kan sudah besar-besar, anak perempuannya itu nggak mendukung. Sudah, jangan sama didamaikan, nanti kasihan mama saya. Ya. Nah, lalu Pak Goan ini ketemu anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya yang dari bapak ini setuju ya untuk bapak ini kembali. Lalu akhirnya anak laki-laki itu ngomong sama mamanya, lalu Pak Goan juga ketemu lagi ngobrol ya, meyakinkan kalau sampai suamimu ini menyusahkan, dia tidak berubah, saya yang akan ngajak dia kos lagi. Ternyata memang Pak Goan ini sudah membimbing ya, Bapak Ibu membimbing si bapak ini ya ikut camp pria sejati, ikut untuk ikut pembinaan-pembinaan ya, memang hidupnya berubah. Akhirnya si si wanita ini, ibu ini akhirnya mau ya, dan akhirnya juga ibu ini dibimbing, mereka mau percaya Tuhan ya, mereka mau ke gereja, dibaptis dan diberkati di gereja ya, sampai mereka keduanya meninggal ya. Ini luar biasa sekali ya kesaksian dari Pak Goan itu. Jadi dia lewat bercerita itu buat saya apa ya, orang yang lulusan hanya SMP pun bisa berkomunikasi sangat menarik. Ya, Bapak Ibu, ini sebuah contoh saja yang saya sendiri merasa kagum ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus SMA jangan berkecil hati ya. Apalagi yang sudah S1 ya. Eh, Kalau yang SMP saja bisa dipakai untuk menjadi berkat, kita pun juga bisa ya. Cerita itu menghiburkan, menarik kita secara kuat, mengikat minat ya, dan memberikan kesenangan untuk mendengarkan ya, membaca, melihat dan bercerita. Cerita itu mengajar ya, cerita itu ada perumpamaan, hidup ini bicara perumpamaan-perumpamaan ya, meniru khususnya untuk anak-anak, kedekatan emosi terutama dengan orang-orang dewasa ya. Jadi banyak bercerita. Cerita itu membentuk komunitas ya, identitas kita ya. Ingatan siapa kita, milik siapa kita, berikan hikmat-hikmat. Nah, Alkitab sebagai meta naratif yang kita gunakan dalam banyak cerita-cerita Alkitab yang kita bisa pakai, Bapak Ibu ya. Makanya sangat penting anak-anak untuk kita ceritai cerita-cerita Alkitab ya sehingga membentuk identitas ya kita orang beriman, orang percaya ya, ingatan akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Lalu ada hikmat membedakan ya, anak-anak bisa membedakan ini benar, ini salah. Maaf. Nah, sebenarnya cerita ada juga cerita-cerita kebohongan ya atau kata-kata yang merusak, menghancurkan ya, bias tidak sesuai realitas ya. Kata-kata itu dipakai untuk secara salah ya, menipu, memfitnah, menghancurkan, merendahkan orang lain, menghina ya. Kata-kata itu dipakai untuk tidak untuk maksud yang benar. Nah, itu ya. Jadi kita perlu hati-hati, kita tidak pakai itu untuk menghancurkan orang,
tapi kita pakai komunikasi kita untuk membangun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bab terakhir, bab 8, menggunakan media yang cocok ya, ini menggunakan teknologi. Kalau zaman dahulu itu mulai dari apa itu namanya, mulai dari hal yang sederhana, printing ya, mas publikasi massal, lalu mendekati modern, ada email, Twitter ya. Sekarang ini ada YouTube, ada Facebook, ada macam-macam ya. Kita bisa memanfaatkan media-media yang ada itu secara bertanggung jawab ya, dan secara tepat guna. Mana yang paling cocok, pantas, dan efektif. Bahkan tulisan tangan pun bisa berguna di momen-momen tertentu. Nah, dalam ibadah pun orang sudah bisa pakai worship teknologi ya, menggunakan teknologi-teknologi, cuman memang perlu dilihat, dievaluasi kembali apa yang membuat kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Permasalahan yang terakhir, sekarang ini karena teknologi ya, penggunaan teknologi yang ada, akhirnya orang-orang itu menurun dalam membaca buku, menurun di dalam relasi antar sesama, meningkatkan ketakutan berbicara di depan umum, mereka sosial hidupnya tergantung sosial media, adiksi ya, kecanduan game online ya, game-game, kemampuan mendengar yang buruk, itu permasalahan yang ada. Nah, saya pikir ini kita sudah berhenti di sini, Bapak Ibu. Nah, saya cukup sampai di sini. Silakan ada interaksi, saya beri kesempatan.